Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan menyapa Ibu Bapak Sobat Maestro untuk kembali kita bersama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang begitu nyata limpah dalam kehidupan kami. Jika kembali kami ada sebagaimana kami ada pada keadaan yang sehat, damai sejahtera dan sukacita, ini semua karena berkat rahmat dan kasih Tuhan. Untuk itu kami siapkan hati dan pikiran kami untuk sebentar bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Urapi berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, mengerti, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap menerima berkat firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat terkasih, lagi hari Minggu kita sama-sama merayakan Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Dan itu membuktikan bahwa apa yang Yesus janjikan sebelum kenaikannya ke surga itu sudah digenapi. Sehingga penolong yang setia sudah dicurahkan, sudah dikirimkan. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini pernyataan daripada Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya sebelum dia naik ke surga. Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Kalau kita mengerti yatim piatu itu adalah orang yang tidak punya ibu, tidak punya bapak. Seolah-olah sebatang kara, seolah-olah tersendiri. Hidup menyendiri. Tetapi Tuhan memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu Tuhan Yesus yang berjanji. Dari sebab itu, apa yang dijanjikannya digenapi. Puji syukur kepada Tuhan. Aku akan datang kembali dalam bentuk penolong yang lain, mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Janjinya digenapi saat hari Pentakosta. Dan itu kita semua sudah memperingati lagi hari Minggu, ya. Jadi kita akan merenungkan lebih dalam apa dampak-dampak daripada Roh Kudus dicurahkan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa aku naik ke surga, aku kembali ke surga untuk meminta kepada Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Sebab Bapa sudah berjanji, artinya kalau Bapa berjanji itu memang sudah dalam rangkaian rencana Allah. Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Yesus itu adalah penolong yang dikirimkan oleh Bapa datang ke dalam dunia. Menolong kita
dibebaskan dari dosa, menolong kita ditebus daripada keterikatan dan belenggu dosa. Dan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan semua misi pelayanannya sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki, dia naik ke surga. Dan memang Bapa sudah menjanjikan akan mengirimkan penolong yang lain. Puji syukur kepada Tuhan. Yaitu apa? Roh Kudus. Roh kebenaran. Tujuan penolong yang akan dikirimkan Roh Kudus itu yaitu supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah janji yang Tuhan Yesus berikan. Dan semua ini sudah digenapi. Penolong yang lain adalah roh kebenaran. Bapa mengirimkan roh kebenaran. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-17 diterangkan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, supaya ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Roh yang membawa kita kepada kebenaran. Roh yang membawa kita mengenal kebenaran. Dikatakan, dunia tidak dapat menerima dia. Mengapa dunia tidak dapat menerima dia? Sebab dunia dalam kegelapan. Seperti yang dituliskan di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kelam kabut dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji syukur pada Tuhan. Ini alasannya. Mengapa dunia tidak bisa menerima roh kebenaran? Karena dunia hidup dalam kegelapan. Dunia hidup dalam dosa. Dosa tidak bisa menerima kebenaran. Karena dosa tidak mau diterangi oleh kebenaran. Itu sifat daripada dosa. Oleh sebab itu apa yang Tuhan Yesus katakan, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia. Tidak melihat dan tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal terang dunia. Maka sebab itu kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia juga menyatakan, di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah para muridnya, Yesus menyatakan diri sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia berjalan di dalam terang. Puji syukur kepada Tuhan. Dan bahkan akan memiliki terang hidup. Oleh sebab itu, inilah alasannya mengapa roh kebenaran itu tidak dapat diterima oleh dunia. Karena dunia tinggal di dalam kegelapan. Dan mengapa roh kebenaran itu dapat kita terima? Sebab kita mengenal dia, mengenal Yesus sebagai terang dunia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Melalui Yesus kita juga mengenal Bapa. Sebab pelayanan Yesus selama di bumi ini, dia memperkenalkan Bapa. Puji syukur kepada Tuhan. Dan juga kita mengenal Roh Kudus karena kita mengenal Yesus. Oleh sebab itu dikatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yaitu apa? Roh kebenaran itu akan diam menuntun kehidupan kita. Roh kebenaran itu akan membawa kita kepada pengenalan akan kebenaran demi kebenaran dan terus dalam kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah Bapa mengirimkan penolong yang setia. Setia apa? Mendampingi kita, membimbing kita agar kita hidup di dalam kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat
Bapa mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ini pesan-pesan daripada Tuhan Yesus. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi, sementara aku bersama-sama dengan kamu. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan yaitu penghibur. Kira-kira ibu bapak saudara terkasih, siapakah yang perlu dihiburkan? Yang perlu dihiburkan adalah orang-orang yang sedang dalam duka cita. Orang yang sedang dalam kesusahan. Perlu penghibur. Jadi jangan heran ibu bapak saudara terkasih, kita hidup di tengah dunia yang susah. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Kita perlu penghibur. Dan penghibur itu sudah dijanjikan, bahkan sudah dicurahkan. Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah penghibur kita. Dari sebab itu, kita perlu membangun relasi intim dengan penolong yang setia ini, dengan Roh Kudus, dengan penghibur itu. Jangan kita terpukau mencari hiburan di tengah dunia ini. Tetapi mari kita sebagai orang-orang percaya, sudah tersedia penghiburan yang Allah janjikan dan sudah dicurahkan itu penghibur, yaitu Roh Kudus. Maka sebab itu beberapa hari yang lalu kita peringati hari pencurahan Roh Kudus. Jangan sampai kita hanya memperingati tanpa memaknai dan menikmati makna pencurahan Roh Kudus itu. Kita perlu tahu, kita hidup di dalam dunia nyata, betul. Di dalam dunia yang susah, di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Maka sebab itu kita perlu penghibur. Puji syukur kepada Tuhan. Yaitu apa? Roh Kudus. Penghibur karena kita hidup dalam dunia yang gelap. Dunia yang susah. Tadi dalam Yesaya kita sudah sama-sama baca satu pernyataan nubuatan daripada Yesaya bahwa sesungguhnya kelam kabut menundungi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ya, kita tahu siapa terang dunia. Yesus datang ke dalam dunia menyatakan diri sebagai terang. Kita perlu penghibur, Roh Kudus, dan itu pun sudah dicurahkan. Mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Agar apa? Kita mendapat penghiburan. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yang diutus oleh Bapa. Jadi peran Allah Bapa itu begitu nyata, begitu kuat. Allah Bapa kita di surga sangat memperhatikan dan sangat ingin agar anak-anaknya selama hidup dalam dunia yang susah ini mendapat penghiburan daripada Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Seringkali ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan hidup, kita seolah-olah hilang harapan, hilang akal. Sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Tetapi ingat, penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Di dalam Tuhan, di dalam pertolongan daripada Roh Kudus selalu ada cara dan jalan keluar. Sebab apa? Dia tuh pengajar, dia tuh pendidik, dia tuh penuntun, dia tuh memberikan hikmat kepada kita. Puji syukur kepada Tuhan. Ini hal yang betul-betul perlu kita renungkan.
Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Untuk mengajar kita. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu. Luas sekali. Dia mampu sekali. Jadi soal kehidupan ini, mari kita minta hikmat daripada Roh Kudus. Minta pertolongan daripada Roh Kudus. Apa permasalahan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Minta tuntunan Tuhan. Minta kebijaksanaan Tuhan. Biar kita selalu berjalan di dalam caranya Tuhan. Cara yang benar. Puji syukur kepada Tuhan. Rencana kita, pilihan kita, keputusan kita di luar Tuhan seringkali memberikan dampak kekecewaan bagi kita. Seringkali memberikan dampak penyesalan bagi kita. Kenapa? Karena salah pilih, salah berencana, salah mengambil keputusan, dan berbagai banyak kesalahan lainnya yang akhirnya membuat kita susah, tak berdaya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita mau mengingat ulang peran daripada Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengingatkan semua apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini mengingatkan semua firman daripada Tuhan. Mengingatkan semua ajaran Kristus. Agar apa? Kita tetap berpegang pada firman-Nya. Memperhatikan apa yang diperintahkannya. Dan juga menjauhi segala larangannya. Itulah real kehidupan kita. Agar kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Sekalipun dunia dalam kegelapan. Yaitu ada perintah yang harus mau tidak mau kita lakukan. Tetapi ada sisi lain, larangan yang tidak boleh kita lakukan. Ya, itu dua sisi yang membatasi kita. Dua sisi pagar-pagar penuntun kehidupan kita. Agar kita tetap menjalaninya. Dan kita berjalan di dalam kasih-Nya. Di dalam kebenarannya. Karena tersedia penolong yang daripada Allah. Maka dengan cara demikian, kita dapat menikmati damai sejahtera. Sekalipun dunia gundah gulana, galau, kacau. Tetapi kita tetap dapat menikmati damai sejahtera. Ini tujuan daripada dikirimkannya Roh Kudus, Roh Penolong. Puji syukur pada Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Ini damai sejahtera. Sulit ya kita menemukan damai sejahtera di tengah dunia ini. Tetapi Tuhan sudah berjanji. Dan Dia akan memberikan damai sejahtera. Janjinya itu sudah digenapi. Puji syukur kepada Tuhan. Kembali. Kita merenungkan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar kita sebagai orang-orang percaya diperlengkapi dengan penolong yang setia. Dengan penolong yang memberikan hikmat dan tuntunan kepada kita. Dengan penghiburan yang tak henti-hentinya. Ketika kita menghadapi hari demi hari yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Itu selalu ada penghiburan. Tujuannya supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kalau kita mau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, cari Tuhan. Bukan cari dunia. Jangan sampai kita sibuk mencari segala sesuatu di tengah dunia ini. Dunia ini menggelisahkan. Dunia ini menakutkan. Dunia ini mengkhawatirkan, tidak memberikan jaminan janji yang pasti. Sebab segala sesuatu yang terjadi dan ada dalam dunia ini, segala sesuatu berubah dan terus berubah. Maka kita tidak mendapatkan sesuatu kepastian dari dunia ini.
Maka sebab itu kita perlu menikmati damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang diberikan daripada Tuhan. Itu dapat menggantikan kegelisahan. Itu dapat menyingkirkan kegentaran di dalam hati kita. Puji syukur kepada Tuhan. Adakah kita saat ini sedang dalam galau, dalam ketakutan? Kembali, Yesus sudah menggenapi janjinya. Roh penolong sudah dicurahkan. Kemarin ini, beberapa hari yang lalu, kita peringati. Kenapa kita peringati pencurahan Roh Kudus? Karena memang Roh Kudus sudah dicurahkan. Mari kita nikmati dampak kuasa dari pencurahan Roh Kudus. Yaitu apa? Damai sejahtera dapat kita alami. Lalu kita mungkin bertanya, caranya bagaimana? Mari kita memperhatikan apa yang Tuhan pesankan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Caranya bagaimana? Cari Allah. Cari, prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah, di mana Allah Bapa kita bertahta. Kebenarannya, di mana Roh Kudus menuntun kita dalam kebenaran. Jadi fasilitas perangkat yang sudah Allah sediakan tinggal. Maukah kita mengutamakan Tuhan? Maukah kita mengutamakan apa perintah-perintahnya? Maukah kita menjauhi segala larangan-larangannya? Di sana kita dapat menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu harus dilakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimasukkan dengan semuanya itu? Semua kebutuhan penunjang kehidupan akan ditambahkan kepadamu. Mengapa? Karena Bapa kita di surga adalah pengendali kehidupan. Bapa kita di surga adalah sumber segala kehidupan. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, itu adalah cara yang paling tepat. Agar apa? Kita dapat menikmati damai sejahtera Allah. Di dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini ajaran peringatan yang Tuhan sudah sampaikan. Dan oleh Roh Kudusnya kita pada saat ini diperingatkan ulang. Ada janji-janji yang sudah dia katakan. Ya, jangan khawatir akan hari esok. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Seringkali kita bukan khawatir cuma hari besok. Hari lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun kemudian. Itu menjadi kekhawatiran bagi kita. Sehingga begitu banyak kekhawatiran yang menekan kita, kita tidak bisa bergerak apapun. Kita hidup dalam ketertekanan. Tetapi puji Tuhan, pada kesempatan ini kita merenungkan dampak dari pencurahan Roh Kudus, yaitu Bapa mengirimkan penolong yang setia. Bapa mengirimkan penghibur, Bapa mengirimkan roh kebenaran, Bapa mengirimkan Roh Kudus yang mengajar dan menuntun kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan tuntunan Tuhan. Dari sebab itu, hei kita anak-anak Tuhan, pegang janji Bapa di surga. Bapa di surga sudah mengirimkan penolong yang setia bagi kita anak-anaknya. Puji syukur pada Tuhan. Biarlah renungan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Roh Kudus memberikan penerangan, pencerahan bagi kami. Bahkan Roh Kudus juga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Roh penolong, penghibur yang senantiasa memberikan tuntunan bagi kami agar kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.